Bus medali emas jurusan Malang Merak ini terbakar di jalur Poros Pantura Lamongan, Jawa Timur pada Sabtu sore. Kobaran api dan asap hitam pekat membuat warga dan para pengendara panik. Menurut sopir bus, api berasal dari bagian mesin yang diduga mengalami korsleting listrik. Saat api mulai membesar, sopir menepikan busnya kemudian mengevakuasi para penumpang untuk keluar dari bus. 2 mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi. Namun api cepat membesar dan seluruh bagian bus ludes terbakar. Saya ini penumpang dari C, ya, 1 orang, terus Lamongan 1. Ya. Akhirnya pas dari Aden Lamongan ini sampai sini, nggak tahu ada konslet mesin belakang, kan api udah nyala. Akhirnya saya berhenti, saya lihat api besar yang belakang, saya kan ngapain penumpangnya dulu, saya bukan sama barang-barangnya. Setelah itu kita nggak bisa padami karena api udah besar ya, konslet mesin. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun jalur Poros Pantura Lamongan sempat mengalami kemacetan panjang. Dari Lamongan, Jawa Timur, Abdul Wahid. Halo, selamat malam pemirsa. Speedboat yang membawa rombongan paslon gubernur dan wakil gubernur Maluku Utara nomor urut 4 Beni Laos terbakar. 6 orang meninggal dunia akibat kejadian ini, termasuk calon gubernur Maluku Utara Beni Laos. Bersama saya Syafaati Suryo, inilah iNews Malam selengkapnya. Pemirsa, speedboat yang membawa rombongan paslon gubernur dan wakil gubernur Maluku Utara nomor urut 4 terbakar. Kecelakaan kapal tersebut terjadi di Pelabuhan Regional Bobong, Kabupaten Pulau Talibu, sekitar pukul 14.05 waktu Indonesia Timur. Dalam insiden ini, calon gubernur nomor urut 4 Maluku Utara Beni Laos meninggal dunia. Beni Laos mengembuskan nafas terakhir pada pukul 17.30 waktu Indonesia Timur di Rumah Sakit Bobong usai mendapatkan penanganan tim medis. Total 6 orang tewas dalam kejadian ini. Sementara istri Beni Laos berhasil diselamatkan dan mendapatkan perawatan di rumah sakit. Rencananya jasad almarhum akan dibawa ke Jakarta untuk dimakamkan, yang akan diterbangkan melalui Sulawesi Utara. Sementara dari hasil penyelidikan, polisi menyebut kejadian murni kelalaian saat mengisi bahan bakar. Kelalaiannya pada saat pengisian BBM, kelalaian pada saat pengisian itu percikan api pada saat mengeluarkan BBM dari galon, ya, kan, kemudian masuk ke tangki kapal. Speedboat milik calon gubernur Maluku Utara nomor urut 4 Beni Laos terbakar hebat di Pelabuhan Bobong, Kecamatan Taliabu Barat, Pulau Taliabu, Maluku Utara. Dari informasi, kejadian kebakaran ini bermula ketika Beni Laos dan rombongan kampanye berjumlah sekitar 72 orang sedang berada dalam speedboat yang bersandar di dermaga Pelabuhan Bobong. Speedboat itu kemudian miring lalu tenggelam yang diikuti kepulan asap hitam dan juga kobaran api yang besar. Saat nyala api yang tidak terkendali itu mulai membesar, semua penumpang yang ada dalam kapal, termasuk Beni Laos dan istrinya, dan juga calon Bupati Kepulauan Sula, Hendrata Tes, dan juga anggota DPRD Maluku Utara, Esther Tanti, panik untuk menyelamatkan diri ke tepi pantai, yang kemudian dikerumuni oleh warga dan juga petugas. Kobaran api tidak mampu dipadamkan hingga terus membakar speedboat sampai ludes. Dalam insiden ini, 6 orang meninggal dunia, termasuk calon gubernur nomor urut 4 Maluku Utara, Beni Laos.
Dari data sementara, selain Benny Laos, korban lain atas nama Esther Tantri yang merupakan anggota DPRD Maluku Utara dari Partai Demokrat, kemudian Mubin Awahid yang merupakan Ketua Dewan Pimpinan Wilayah atau DPW P3 Maluku Utara, anggota Polres Sula, Hamdani Muabonabot, dan 2 orang penumpang lainnya yaitu Nasrun dan Mahsudi Ode Muisi. Sementara itu, Cawagup Sabri Sahe dilaporkan mengalami luka serius dan tengah menjalani pemeriksaan intensif. Dari Ternate, Maluku Utara, Ismail Sangaji, Ayus melaporkan. Pemirsa, Benny Laos adalah calon gubernur Maluku Utara yang sebelumnya pernah menjabat sebagai Bupati Pulau Morotai. Benny Laos juga dikenal sebagai pengusaha dan masuk dalam daftar kepala daerah terkaya di Indonesia. Saya dari kecil sampai besar jarang ke sini. Pakaian secara utuh saya tidak pernah, walaupun PT saya dari pakaian, moti. Benny Laos, pria kelahiran Ternate, Maluku Utara ini, adalah calon gubernur Maluku Utara nomor urut 4 di Pilkada 2024. Ia berpasangan dengan Sabrin Sehe yang diusung 7 partai politik, yakni P3, Partai Demokrat, PKB, PAN, Gelora, PSI, dan Partai. Sebelum berkontestasi di Pilgub Maluku Utara, pria berusia 52 tahun ini pernah menjabat sebagai Bupati Pulau Morotai periode 2017-2022. Benny Laos juga dikenal sebagai pengusaha dan masuk ke dalam daftar kepala daerah terkaya di Indonesia. Benny Laos mengembuskan nafas terakhirnya saat hendak berkampanye di Pulau Taliabu, Ternate, Sabtu 12 Oktober 2024. Speedboat yang membawa Benny serta rombongan meledak dan terbakar. Pemirsa, 1 unit rumah berlantai 2 di Nusa Tamalan Rea Indah, Kota Makassar, Sulawesi Selatan ludes terbakar. Diduga kebakaran terjadi akibat anak pemilik rumah bermain korek api di dalam rumah dan membakar tirai rumah serta merambat ke seluruh bagian rumah. Pak, ini di perumahan Nusa Tamalan Rea Indah, Jalan Flamboyan, Pak, Makassar, ya. Sebuah rumah berlantai 2 di Nusa Taman Lanrea Indah, Kota Makassar, Sulawesi Selatan terbakar. Warga yang panik langsung berusaha menyelamatkan diri serta barang berharga dari rumah mereka. Selain itu, warga juga berusaha memadamkan api dengan alat seadanya. Diduga kebakaran terjadi akibat 2 anak pemilik rumah yang ditinggal di rumah bermain korek api dan membakar kain gorden jendela hingga api merambat ke seluruh ruangan di lantai 1 rumah. Beruntung 2 anak yang masih di bawah umur tersebut berhasil diselamatkan warga sebelum api mulai membesar. Sebelas unit mobil pemadam serta puluhan petugas pemadam kebakaran Kota Makassar yang dikerahkan ke lokasi berhasil memadamkan api sebelum api merambat ke rumah warga lainnya. Ini anak-anak kecil yang umur 5 tahun main korek api baru orden pertama nak kena merambas itu apinya karena tempatnya mencuci baju di sini, banyak sekali tumpukan baju di sini. Jadi anak-anak di dalam rumah, Bu? Iya, anak-anak. Berapa orang anak-anak? Berdua, Ji. Ya, sesuai dari fakta sekarang ini 1 rumah. 1 rumah. Iya. Yang terbakar ini apa yang di dalam rumah terbakar? Saya belum tahu anunya, Pak. Penyebabnya belum tahu. Maksudnya yang terbakar di rumah ini apa, yang bagian di atasnya atau atapnya atau apa? Ya, mulai dari bawah sampai di atapnya, Pak. Oh, sampai di atas, Pak, ya? Iya. Berarti habis di atas, Pak, atapnya? Sudah habis. Berapa unit mobil damkar? Jadi 5 ke 8 tambah 11, sekitar 11 unit. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Seorang kakek yang dilaporkan hilang ditemukan tewas di Kali Cengkareng, Jakarta Barat. Jasad korban ditemukan 5 meter dari titik awal korban hilang. Sabtu siang, tim gabungan Basarnas dan BPBD menemukan jasad kakek berusia 82 tahun yang hilang tenggelam di Kali Cengkareng Dren, Jakarta Barat.
Jenazah korban ditemukan 5 meter dari titik lokasi korban hilang. Korban dilaporkan tenggelam dan hilang pada Jumat sore. Perahu yang dinaikinya untuk mencari limbah plastik diduga bocor dan terbalik. Katanya sih dari perahunya ya bocor apa gimana gitu. Begitu tahu itu aja tahu saya. Terus sehari-harinya kerjaannya apa sih, Pak? Sehari-harinya sih dia kerja emang dia sehari-hari kali itu apa ya nyerokin itu mainan itu nyerokin mainan gitu. Di dalam pencarian operasi SAR di hari kedua ini korban berhasil ditemukan dalam kondisi meninggal dunia pada pukul 10.03 waktu Indonesia Barat. Untuk jarak penemuannya kurang lebih 5 meter dari lokasi kejadian. Usai dievakuasi, jenazah korban dibawa ke rumah duka menggunakan ambulans. Dari Jakarta, Miftah Ugani, iNews melaporkan. Seorang penagih utang di Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara dianiaya oleh kepala desa dan warga. Atas kejadian tersebut, korban mengalami luka memar di tangan. AS, seorang pegawai koperasi simpan pinjam yang datang menagih hutang ke salah seorang nasabahnya di Desa Panyabungan Tonga, Mandailing Natal, Sumatera Utara, justru mendapat perlakuan kasar hingga penganiayaan dari sejumlah warga, termasuk kepala desa Panyabungan Tonga berinisial SS. Bahkan dalam video yang beredar di media sosial, terlihat berulang kali kepala desa SS memukul hingga menendang korban. Akibat penganiayaan tersebut, korban mengalami luka memar di bagian tangan. Tak terima dengan perlakuan sang kepala desa, korban lantas melapor ke polisi. Setelah dimediasi polisi, kasus penganiayaan tersebut akhirnya berujung dengan perdamaian. Setahu saya dari cerita apa itu 156.000 pembayaran 2 minggu Bang. Katanya nggak pernah terlambat. Baru sekali itu. Sekali itu langsung dipaksa gitu? Dipaksa Bang. SS sempat meminta pegawai koperasi untuk datang kembali di lain waktu. Namun hal tersebut tak dihiraukan. Bahkan pegawai koperasi justru melawan dengan kata-kata yang tak menyenangkan. Dari Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara, Ahmad Hussein Dubes iNews melaporkan. Pemirsa, kuasa hukum para terpidana dan mantan terpidana dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki, Titin Priyalianti, diperiksa Mabes Polri guna dimintai keterangan atas pelaporan dugaan penganiayaan dan rekayasa kasus oleh Ibtu Rudiana. Dari pemeriksaan yang dilakukan, kuasa hukum menunjukkan beberapa bukti adanya tindakan kekerasan dan rekayasa kasus di tahun 2016 lalu. Kasus pembunuhan Vina dan Eki yang hasil sidang peninjauan kembali para terpidana tinggal menunggu keputusan dari Mahkamah Agung kini mulai memasuki babak baru. Yang teranyar, kuasa hukum para terpidana menjalani pemeriksaan dari Barreskrim Polri guna dimintai keterangan atas dugaan penganiayaan dan rekayasa kasus yang dilakukan Ibtu Rudiana pada kasus pembunuhan Vina dan Eki 2016 silam. Dalam pemeriksaan yang digelar Rabu lalu, kuasa hukum membeberkan sejumlah bukti adanya penganiayaan. Antara lain foto-foto terpidana yang dalam kondisi penuh luka di bagian muka dan badan. Selain itu, Barreskrim juga memeriksa sejumlah saksi lain. Dalam keterangan yang disampaikan di hadapan penyidik, kuasa hukum menyampaikan 5 pasal yang menjadi dasar untuk melaporkan Ibtu Rudiana. Pelaporan yang dimaksud adalah adanya dugaan yang dilakukan oleh terlapor Bapak Rudiana mengenai beberapa pasal, diantaranya 422, yaitu pegawai negeri yang memakai orang lain untuk diminta keterangannya dengan cara penyiksaan. Begitulah sederhananya supaya mudah dipahami. Kemudian juga 351 mengenai penganiayaan yang dilakukan diduga oleh Bapak Rudiana terhadap ke-7 terpidana. Kemudian juga mengenai perampasan kebebasan pasal 333 yang diduga dilakukan oleh Bapak Rudiana. Kemudian juga perbuatan tidak menyenangkan pasal 335, kemudian juga 242 memberikan keterangan di bawah sumpah yang sebenarnya itu merupakan sumpah palsu. Sementara itu, usai menjalani serangkaian sidang peninjauan kembali atau PK, ke-7 terpidana dan mantan terpidana Saka Tatal hingga saat ini masih menunggu keputusan dari Mahkamah Agung.
Mereka berharap agar PK dapat dikabulkan sehingga ketujuh terpidana dapat bebas. Dari Cirebon, Jawa Barat, Miftahudin Ainus melaporkan. Pemirsa, jelang pelantikannya bersama Presiden terpilih, Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka menyatakan nama-nama yang akan mengisi kabinet sudah hampir 100%. Namun keputusan terakhirnya nanti ada pada Prabowo Subianto. Gibran mengklaim ikut terlibat dalam penyusunan kabinet dan nama-nama menteri. Ia juga mengaku Presiden Joko Widodo memberikan masukan kepada Prabowo Subianto. Ia memastikan Presiden terpilih Prabowo Subianto telah hampir 100% memilih orang-orang terbaik di posisi mereka masing-masing di kabinet. Namun keputusan akhir tetap dari Prabowo. Satu lagi tenang. Nanti Kan tinggal 9 hari. keputusannya di Pak Presiden terpilih, personil-personilnya dan lain-lainnya. Tapi udah dari Pak Presiden terpilih sudah hampir 100%. Beliau sudah memilih orang-orang terbaik di posisi-posisinya masing-masing. Nanti tunggu minggu depan ya. Sebelumnya, Presiden terpilih Prabowo Subianto sempat membocorkan bahwa kabinetnya banyak diisi menteri-menteri dari kabinet Presiden Joko Widodo. Prabowo juga tidak menampik adanya isu bahwa kabinet di eranya nanti bakal gemuk. Menurutnya, kabinet gemuk sebagai hal yang lumrah lantaran Indonesia merupakan negara yang besar. Jelang pelantikan Prabowo Gibran sebagai Presiden dan Wakil Presiden, susunan kabinet pemerintahan baru menarik untuk disimak. Baru-baru ini, Presiden terpilih Prabowo Subianto membocorkan mengenai susunan kabinet di pemerintahannya bersama dengan Gibran Rakabuming Raka. Prabowo mengatakan, di pemerintahannya nanti akan ada banyak menteri dari kabinet Jokowi. Bahkan dalam saya menyusun kabinet, kok saya melihat banyak juga ya menteri-menteri yang akan datang, ya banyak juga yang berada di kabinet yang sekarang begitu. Dan Pak Jokowi demikian mencari yang terbaik, saya pun demikian. Dan kalau kebetulan orangnya masih bagus, pasti kita akan minta untuk ikut lagi. Prabowo juga tidak menampik adanya isu bahwa kabinet di eranya nanti bakal gemuk. Menurutnya, kabinet gemuk sebagai hal yang lumrah lantaran Indonesia merupakan negara yang besar. Pihak Gerindra juga mengatakan jumlah kementerian dan lembaga di kabinet Prabowo Gibran akan berjumlah sekitar 44 hingga 46 kementerian. Sejumlah kementerian akan dipecah untuk mengakomodir pengoptimalan fungsi dan juga janji-janji kampanye. Sebelumnya, Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka menyebut penyusunan kabinet sudah hampir 100%. Gibran juga memastikan dirinya ikut andil dalam penyusunan itu. Mas Gibran, sedikit dong Mas soal isu kabinet Mas. Ini penggodokannya udah bagaimana ya Mas? Kan akan diumumkan. Hampir 100% nanti ya. Tapi biar diumumkan Pak Presiden terpilih ya. Tapi Mas Gibran ikut terlibat dalam penyusunan itu? Iya pasti. Rencananya susunan kabinet Prabowo Gibran akan diumumkan pada 21 Oktober mendatang atau sehari setelah pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih. Dari Jakarta, tim Liputan Ainus melaporkan. Presiden Joko Widodo bernostalgia ke sekolah masa kecilnya di SDN Tirtoyoso 111 Solo. Di tempat ini, Presiden menyempatkan berbagi sembako dan amplop dengan warga setempat. Menjelang akhir masa jabatannya, Presiden Joko Widodo mengunjungi sekolah masa kecilnya di SDN Tirtoyoso 111 Solo Sabtu pagi. Kedatangan Presiden Jokowi disambut antusias oleh para guru, siswa, dan tak terkecuali warga sekitar sekolah. Pada kesempatan tersebut, Jokowi sempat menengok ke dalam kelas sewaktu dirinya belajar di sekolah ini. Tak berapa lama, Presiden meninggalkan sekolah dan menghampiri warga yang menunggu di sekitar kawasan sekolah. Presiden nampak membagikan amplop dan paket sembako langsung kepada warga. Salah satu warga Solo yang mendapat sembako mengaku senang dan segera akan dimanfaatkan.
Ya, Pak Jokowi? Senang lah. Senang ya? Ya senang, sangat senang Pak Jokowi kesini. Pak Jokowi sukses selalu. Usai mengunjungi SDN Tirtoyoso 111 Solo, Presiden Joko Widodo melanjutkan kunjungannya ke SMPN 1 Solo dan SMAN 6 Solo yang juga merupakan sekolahnya dulu. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan.